Karena power walaupun dipasang heatsink setebal apapun itu tanpa kipas tetap panas. Jadi tujuannya untuk mengisi secara pelan di bagian elko. Jadi jangan power udah lama tersimpan itu langsung di-on kan, maka listrik langsung jatuh dan gelap katup lah semuanya seperti ini sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat semua. Jadi di hadapan saya ada sebuah power dan di samping saya ada Bang Andi lagi merakit sebuah kit draper. Nah seperti itu, kit draper versinya IDS Audio. Dan yang tak lupa di hadapan saya juga ada sebuah gelas yang berisi kopi. Sekarang kita minum dulu sahabat. Yang belum minum yuk kita minum dulu. Oke, buat sahabat, jadi video saya kali ini hanya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat seperti apa yang saya bahas kali ini. Yuk kita lanjut ke videonya. Jadi di sini untuk di bagian power. Jadi power ini menggunakan trafo kurang lebih 25 ampere. Jadi di sini untuk di bagian elko-nya kurang lebih sekitar 12 ampere. Salah. 12 buah. Ya maklum ini baru bangun tidur Pak bosku, jadi mohon maaf. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan, Bang, apakah trafo 20 ampere untuk NCB 900 mampu atau tidak menghidupkan sebuah power yang menggunakan trafo 20 ampere. Jadi di sini bos sahabat-sahabat, untuk semua power seharusnya di bagian 900 untuk di bagian meternya itu udah pasti tidak mampu. Jadi supaya NCB itu mampu untuk menghandle trafo entah itu 20 ampere, entah itu 25 ampere dan seterusnya, harus dipasangi soft-start. Jadi semuanya seperti ini. Ini soft-start buatan sendiri. Jadi fungsinya sama dengan soft-start buatan toko. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan tentang listrik, terkecuali untuk sebuah power yang menggunakan trafo. Contohnya seperti ini, tapi NCB-nya 450 watt atau 2 ampere, itu dinyatakan tidak bisa. Begitu di bagian relay stop-startnya ini ceklik on, sudah dipastikan jatuh untuk di bagian NCB. Tapi kalau untuk 900 saya rasa cukup aman buat Pak Bosku yang sudah menanyakan. Terus di sini saya ingin berbagi lagi untuk di bagian powernya. Jadi power ini menggunakan heatsink 3U. Dan untuk di bagian kit menggunakan produknya APEC. Ini produk andalan. Jadi ini produk yang paling bagus. Jadi saya juga ngefan dengan produk-produk APEC ini. Nah, jadi yang saya ingin bahas di sini, kalau sahabat-sahabat untuk spekar besar, untuk pemilihan box. Nah, ini seperti box ini. Jadi jangan sahabat pilih box yang menggunakan kipas kecil. Seperti ini contohnya. Ini menggunakan kipas kurang lebih 8 cm aja. Kalau sahabat untuk membebankan spekar besar, usahakan untuk di bagian kipas, usahakan cari yang 12 cm. Kalau ini hanya 8 cm. Jadi 8 cm dengan 12 cm tiupan anginnya itu beda. Ya bedanya pasti karena daunnya panjang dengan pendek, besar dengan kecil. Ya pasti beda. Jadi buat sahabat-sahabat usahakan untuk di bagian kipas, pilihlah kipas yang paling besar fasilitas di bagian boxnya. Jangan memilih fasilitas kipas yang paling kecil. Kalau dipasangi kipas besar bukan berarti tidak bisa. Bisa, cuman untuk di bagian lubang anginnya khusus di bagian hisapnya ini terlalu kecil. Jadi bagaimana menginisiatifkan atau mengakalkan untuk menjadi tidak terlalu panas karena tiupan minim di bagian kipas, sahabat-sahabat bisa menambahkan kipas di bagian depan heatsink kalau memang masih ada ruang. Jadi seperti ini, bisa ditambahkan lagi kipas seperti ini supaya tiupan angin itu bisa lebih kencang.
Dan untuk arah, jadi banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan tentang arah kipas. Bang, saya ingin menggunakan kipas depan dan belakang. Nah, pertanyaan saya, apakah kipas itu yang satunya meniup ke bagian ke belakang dan yang di belakang meniup ke bagian depan? Alhasilnya kipasnya bentrok di bagian tengah-tengah. Saya rasa tidak perlu seperti itu juga. Jadi buat sahabat-sahabat, pastikan untuk di bagian kipasnya cukup satu arah aja. Jadi kalau memang kipasnya meniup dari belakang meniup ke depan, ini ya sebagai penghisap. Jadi hembusan angin kipas yang kecil ini jadi lumayan kencang karena terhisap. Jadi kalaupun sahabat-sahabat ingin sebaliknya, karena menurut sahabat-sahabat ini kipasnya lebih besar 12 cm. Sementara yang di belakang ini kipasnya hanya 8 cm. Jadi saran saya lagi, sahabat buat kipas ini meniup di bagian belakang. Jadi anginnya yang 12 cm ini meniup ke bagian belakang dan ini menghisap angin yang 12 cm ini supaya powernya tidak cepat panas. Karena power walaupun dipasang heatsink setebal apapun itu tanpa kipas tetap panas. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus dijaga untuk membuat power itu terhindar dari panas. Dan sebaliknya juga, kalau untuk power ini pasti panas. Mau rakitan siapapun, mau rakitan pabrik pun itu pasti panas, tapi panasnya dalam wajar, tidak berlebihan. Panasnya dalam kategori wajar. Jadi hangat, masih enak dirasa pakai tangan. Tapi begitu sahabat sentuh langsung kaget. Nah, itu yang kurang wajar. Panasnya udah terlalu berlebihan. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau power itu ya pasti panas. Kalau nggak panas itu bukan power. Yang namanya power itu tetap bekerja. Apalagi di sini di bagian listriknya itu tidak kelihatan sebesar apa yang masuk, sebesar apa yang keluar. Jadi kita tidak bisa mengetahui. Alhasilnya kita hanya bisa kita rasakan untuk di bagian tingkat suhu panasnya, untuk di bagian kemampuan power, dan kita bisa mendengar hasil suara. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat. Jadi ada beberapa hal yang perlu sahabat perhatikan untuk di bagian power, terutama di bagian pendingin, yaitu kipas tadi. Jadi sahabat pilihlah cari box yang kipasnya tersedia, yang kipas menggunakan kipas besar. Jadi kalaupun sahabat-sahabat dapat seperti ini, katakanlah tidak ada pilihan lagi juga boleh, tapi sahabat harus mengeluarkan biaya untuk membeli lagi kipas seperti ini, dipasang kiri dan kanan, dan cara pasangnya pun jangan anginnya bentrok di tengah, usahakan satu arah aja. Jadi usahakan kipas yang 12 ini meniup ke bagian belakang, dan yang di belakang ini menarik angin lebih kencang lagi. Jadi perputaran angin dari sirkulasi udara, ventilasi di bagian depan ini lebih cepat, sehingga power ini tidak cepat panas. Jadi bukan berarti panasnya berlebihan atau tidak panas sama sekali, itu tetap panas untuk di bagian power. Nah, itu ayam minta potong itu. Jadi panasnya dalam kategori standar-standar aja. Terus untuk di bagian elko ini sahabat boleh menggunakan dari 4 buah, 6 buah, atau 8 buah. Sebesar apapun terapung sahabat gunakan. Yang penting sahabat yakin bahwa elko tersebut mampu menghandle tegangan dari terapung. Jadi banyak sekali juga sahabat-sahabat menanyakan, Bang, kalau terapung keluaran CT47, apakah elko-nya harus besar polnya? Iya, tegangan elko harus besar dari tegangan terapung. Kalau ngepres aja udah nggak bisa, besar dikit aja nggak bisa, harus toleransi yang luas. Jadi kalau toleransi semisal tegangan ini 50 volt, yang elko sahabat gunakan yang 100 volt. Toleransinya ada 50 volt supaya aman untuk di bagian power, dan di bagian daya simpan untuk di bagian elko pun itu cukup lumayan bagus. Jadi di saat sahabat mengangkat suara bass dengan kencang, tidak terkuras di bagian tegangan yang di dalam elko. Terus di sini saya ingin lagi berbagi dengan sahabat-sahabat, karena banyak sekali yang mengalami kendala untuk sebuah power yang lama tersimpan. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau untuk power yang lama sekali tersimpan, jadi kalau sahabat di saat mau menghidupkan yang pertama, jangan langsung dihidupkan. Contohnya seperti ini.
Kalau power katakanlah 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan tidak pernah dihidupkan sama sekali, jadi saran saya sahabat hidupkan, hidupkan, matikan lagi, terus sahabat perhatikan kipas, tunggu kipasnya berhenti berputar, lalu sahabat hidupkan lagi, set, matikan lagi, dan tunggu kipasnya berhenti berputar, lah barulah sahabat hidupkan permanen seperti ini. Jadi tujuannya untuk mengisi secara pelan di bagian elko. Kadang-kadang elko ini kalau terlalu kering, begitu dikejut dengan tegangan biasanya langsung meledak atau langsung short. Biasanya kebanyakan meledak lah atau terangkat di bagian elko. Jadi dipancing dulu 2 atau 3 kali seperti saya lakukan tadi, baru di-on-kan. Jadi jangan power udah lama tersimpan itu langsung di-on-kan, maka listrik langsung jatuh dan gelap katup lah semuanya seperti ini sahabat-sahabat. Ini yang sahabat-sahabat harus jaga untuk di bagian sebuah power. Jadi seperti itu. Nah sekarang hidup lagi. Jadi untuk sebuah power itu juga harus perawatan. Jadi sama sahabat-sahabat mempunyai motor. Kalau motor semalam barusan dipakai, besok pagi aja sahabat harus panaskan dulu baru bisa dipakai. Nggak bisa langsung dipakai. Ya bukan berarti nggak jalan-jalan, tapi pasti lama kelamaan menimbulkan masalah. Jadi ibaratnya seperti itu aja. Motor aja kita pakai setiap hari, setiap pagi juga harus dipanaskan. Nah bagaimana kalau power? Power itu minimal seminggu sekali, itu sahabat hidupkan aja tanpa mengeluarkan suara. Dikecilkan aja volumenya dan powernya sahabat hidupkan, biarkan aja. Nanti kurang lebih 5 menit atau 10 menit sahabat matikan dan sahabat berangkat kerja untuk merawat power. Jadi kalaupun power sudah lama tidak dipakai, begitu dipakai ada perbedaan, mungkin lebih panas dari sebelumnya, sahabat bisa pastikan di bagian kipas, apakah kipasnya ini sudah banyak debu-debu yang menempel di bagian daun kipas atau tidak. Jadi saran saya seperti itu aja, dan mohon maaf juga kalau salah dalam pembahasan ini, karena sesuai dengan pengalaman pribadi saya aja yang saya jelaskan di YouTube-nya IDS Audio ini. Dan sekarang lagi proses juga, proses terapo 20 ampere yang digarap oleh Bang Andi kita. Nah tuh orangnya lagi bikin apa Bang Andi? Lagi bikin kit menggunakan versinya Ismail Dadang, katanya Bang Andi. Oke, mohon maaf buat sahabat-sahabat, tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sekedar ingin berbagi aja sesuai pengalaman pribadi. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.